beliung yang menerjang sejumlah daerah membuat ratusan rumah rusak. Dua pekan menjelang Lebaran, jembatan di salah satu dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten rusak ditabrak kapal feri. Kamu udah diam. Pria ini tak berkutik saat warga memergokinya hendak mencuri sepeda motor di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tiga polisi di Waikanan, Lampung gugur ditembak saat menggerebek arena judi sabung ayam. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Selasa 18 Maret 2025. Sudah hari ke-18 kita menjalani ibadah puasa. Harus tetap semangat karena sebenarnya Harus Lebaran. dong. Apalagi udah THR-an kayak sebenarnya. Nah, itu yang paling bikin semangat gitu. Stimulus ya kan? Betul sekali. Nah, biar lebih semangat lagi pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, angin puting beliung yang menerjang permukiman di beberapa wilayah menyebabkan sejumlah bangunan rusak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ratusan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Hal serupa juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau hingga membuat warga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terjangan angin puting beliung menerbangkan atap bengkel, rumah warga, dan sejumlah pertokoan di kawasan Tiban Princess, Kota Batam, Senin siang. Warga pun dibuat panik karena angin berembus kencang dan memporak-porandakan atap bangunan di sekitarnya. Akibat kejadian ini, 7 rumah serta bengkel dan ruko mengalami rusak berat. Setelah angin mereda, tim gabungan bersama warga kemudian bahu-membahu membersihkan puing-puing bangunan yang hancur dan menutup separuh ruas jalan. Kejadian ini tadi sekitar 13.45 kita menerima laporan di Polsek Sekupang dan benar terjadi mulai dari Pitka Parma sepanjang jalan lurus ke arah Tiban 3 itu 350 meter ada angin puting beliung. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Indramayu juga membuat warga desa Buris berteriak ketakutan. Nampak pusaran angin menyapu apapun yang dilintasinya. Akibatnya, 105 rumah rusak, 30 rumah diantaranya bahkan rata dengan tanah. Umumnya, kerusakan rumah terjadi pada bagian atap hingga tembok yang roboh. Hingga Senin siang, sejumlah warga masih bergotong royong membersihkan material rumah dan mengais barang yang masih bisa diselamatkan. Angin kencang juga merobohkan banyak pohon hingga tiang kabel listrik. BPBD Kabupaten Indramayu menyiapkan tenda bagi masyarakat yang terdampak untuk mengungsi. Tim Liputan melaporkan. Terjangan angin puting beliung membuat perjalanan kereta rel listrik di perlintasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhenti selama 2 jam. Sejumlah penumpang memilih turun dari kereta dan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek daring. Sejumlah penumpang kereta rel listrik terpaksa turun di perlintasan kereta wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin malam. Bukan tanpa alasan, mereka memilih melanjutkan perjalanan menggunakan ojek daring karena perjalanan kereta tiba-tiba terhenti hingga 2 jam akibat angin puting beliung. Tiba-tiba berhenti, biasanya kan cuma pergantian jalan lewat doang. Ternyata tiang listriknya yang nggak bisa, gangguan listrik. Akhirnya kita kan biasa setengah jam, ternyata lebih dari setengah jam, bahkan sampai 2 jam. Ya mungkin kalau yang dekat-dekat sini mutusin buat turun aja gitu. Peristiwa terjadi saat kereta melaju dari stasiun Cikarang menuju stasiun Tambun, tiba-tiba terhenti di lokasi usai kabel aliran listrik atas mengalami gangguan. Warga menduga kabel aliran listrik terkena serpihan asbes rumah yang tersapu angin puting beliung. Angin kenceng dibarengin hujan. Nah, terus saya lihat tuh depan tetangga rumah, kirain
antena, asbes terbang. Ini kena ini patah nih. Apa tuh? Kena apa tuh? Kabel? Kabel. Ya. Oh, kabel kayak asbes itu nih bang, kabel Iya. yang buat KRL. Dalam tempo 2 jam, petugas perlintasan kereta berhasil memperbaiki kabel aliran listrik dan kereta pun dapat melanjutkan perjalanan. Rahmat Tubis melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Jakarta pada Senin malam juga membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa bangunan serta kendaraan. Akibatnya 2 pengendara mobil terluka usai kendaraannya tertimpa pohon di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Kamera ponsel warga merekam saat pohon karet setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 2 mobil yang tengah melintas di Jalan Kebon Sri, Jakarta Pusat ketika wilayah ini dilanda hujan deras dan angin kencang Senin malam. Akibatnya, 2 pengemudi mobil terjebak di kabin kemudi yang rusak. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi. 2 korban berhasil dikeluarkan dari kendaraan dalam tempo 1 jam. Korban saat ini dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Saat ini alhamdulillah kondisi masih luka ringan, jadi sedang diobservasi sama pihak rumah sakit. Petugas terpaksa mengalihkan arus lalu lintas selama proses evakuasi batang pohon tumbang. Di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, hujan deras disertai angin kencang merobohkan sebuah baliho dan mendumbangkan pohon hingga menutup ruas jalan. Petugas yang bergerak cepat langsung mengevakuasi baliho dan pohon yang tumbang. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Di wilayah Durensawit, Jakarta Timur, hujan deras disertai angin kencang juga mendumbangkan pohon sengon setinggi 15 meter. 2 kios yang berada di dekatnya rusak tertimpa pohon. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dan PPSU Kelurahan Durensawit langsung mengevakuasi batang pohon menggunakan golok dan gergaji mesin. Petugas juga terpaksa menutup lalu lintas di lokasi saat melakukan proses evakuasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Depok, Jawa Barat pada hari Senin membuat jalan terendam banjir hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Di Jakarta, banjir yang merendam permukiman di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan membuat sebagian warga terpaksa memindahkan kendaraan mereka ke tempat aman. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta membuat akses permukiman di Jalan Pondok Karya, Jakarta Selatan terendam banjir hingga ketinggian mencapai 50 cm. Warga terpaksa memindahkan kendaraan mereka ke tempat aman. Selain hujan, banjir juga disebabkan meluapnya saluran air yang berada di tengah permukiman. Kondisi ini diperparah oleh rembesan air dari Kali Mampang yang berada tak jauh dari permukiman. Petugas dari Sudin Sumber Daya Air mengerahkan pompa portable untuk mengurangi debit banjir. Hujan yang mengguyur kota Tangerang Selatan pada Senin malam membuat ratusan rumah di komplek perumahan Pondok Maharta terendam banjir. Selain hujan, meluapnya Sungai Serua dan kontur tanah perumahan yang lebih rendah dari jalan membuat air cepat merendam pemukiman. Petugas kepolisian bersiaga di lokasi untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat petugas membantu warga mengevakuasi kendaraan ke tempat aman. Banjir akibat hujan deras juga merendam Jalan Raya Margonda, Depok hingga ketinggian 30 cm. Guna menghindari mati mesin, sejumlah kendaraan memilih jalur cepat, sementara sepeda motor terpaksa melintas di trotoar. Akibat kondisi ini, arus lalu lintas dari arah Depok menuju Jakarta dan sebaliknya mengalami kemacetan. Warga menduga selain derasnya hujan, buruknya drainase menjadi salah satu penyebab banjir. Tak berkutik saat warga mergokinya hendak mencuri sepeda motor di wilayah Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Diduga hendak mencuri ternak warga, seorang pria di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Di Jakarta, 2 pria jadi sasaran emosi warga usai kedapatan membawa kabur sepeda motor. Ya, kamu udah diam.
Pria ini tak berkutik saat warga menangkapnya usai kedapatan mencuri sebuah sepeda motor bersama rekannya di wilayah Tambora, Jakarta Barat, Senin malam. Kedua pria itu langsung jadi sasaran emosi warga. Kedua pemuda itu langsung diamankan di sebuah masjid guna menghindari amuk massa yang lebih besar. Ya, sama teman-teman saya lewat. Nah, dia bilang yang satunya, sabar, ada orang. Nah, pas gak lama saya lewat lagi ke sono. Nah, di sini dia udah dorong-dorong motor, mau ngengkel motor. Ketahuan sama warga, diudak-udak. Jadi ketangkep sama warga di sini. Guna kepentingan penyidikan, kedua pemuda tersebut beserta barang bukti sepeda motor yang hendak dicuri diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Di Kabupaten Bangkalan, seorang pria yang kedapatan hendak mencuri ternak warga juga babak belur dihajar massa. Warga desa Buluk Agung memergokinya tengah memanjat pagar rumah warga. Setelah ditangkap, warga kemudian mengikat pria itu di sebuah tiang rumah agar tak melarikan diri. Pria itu langsung diamankan tokoh masyarakat ke kantor polisi. Nah, yang bersangkutan belum sempat atau belum mengambil barang milik korban sehingga unsur pencuriannya masih belum terpenuhi. Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai, dan selanjutnya terhadap hal tersebut kami buatkan surat pernyataan perdamaian bersama. Setelah kedua pihak sepakat berdamai, pria AA langsung dibebaskan. Tim Liputan melaporkan. Mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP FOS, akhirnya dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh sidang Komisi Kode Etik Polri. Tersangka terbukti bersalah karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, perzinahan, penyalahgunaan narkoba hingga penyebaran video asusila. Setelah persidangan selama 11 jam, Komisi Kode Etik Polri akhirnya menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP FOS. Dalam sidang ini, 3 orang saksi dihadirkan termasuk istri tersangka dan 5 orang saksi secara virtual. Di sidang yang dipimpin oleh Irjen Merdi Syam di Mabes Polri, tersangka AKBP FOS terbukti bersalah. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terkuak setelah kepolisian Australia melapor ke Divisi Hubungan Internasional Polri terkait adanya video pencabulan anak yang diunggah ke situs dewasa. Setelah ditelusuri, video diunggah di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP FOS. Tim Liputan melaporkan. Diduga enggan bertukar pasangan, seorang perempuan tewas ditusuk kekasih sesama jenis di Bandung, Jawa Barat. Untuk menutupi kejahatannya, tersangka sempat berdalih kepada keluarga jika korban tewas dibegal. Ketiga perempuan ini diringkus polisi karena terlibat pembunuhan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Pembunuhan di sebuah kamar indekos setelah para pelaku dan korban yang diduga pasangan sesama jenis menggelar pesta minuman keras serta obat terlarang. Tiba-tiba muncul ide bertukar pasangan, namun korban menolak dan terjadilah keributan yang berujung penusukan. Korban ditusuk pada leher oleh pelaku utama berinisial BL hingga tewas. Kemudian ketiga pelaku menghubungi keluarga korban dan menyebut wanita berusia 19 tahun itu tewas akibat pembegalan. Keluarga yang curiga lantas melaporkan kasus itu ke polisi. Permasalahannya itu adalah pada saat hendak tidur terjadi perselisihan sampai terjadi ludah-ludahan dan perselisihan mulut, sehingga pada saat itu saudara BL tersangka melihat ada pisau langsung menusuk ke leher korban sebelah kiri. Akibat perbuatannya, BL terancam hukuman 15 tahun penjara, sedangkan kedua pelaku lain yang menghalangi proses hukum terancam 9 bulan kurungan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Kerangka manusia ditemukan di perkebunan tebu di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diduga kerangka berjenis kelamin perempuan, identitas dan penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Polisi lakukan olah TKP di lokasi temuan kerangka manusia di area perkebunan tebu di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin pagi. Tak jauh dari temuan kerangka bagian tubuh, petugas kembali dapati bagian tulang lengan atas dan kaki kiri yang diduga merupakan bagian dari tubuh korban. Awalnya kerangka manusia yang buat geger warga Kaligondang, Kapanewon, Bambang, Liporo tersebut ditemukan seorang pegawai pabrik gula madu Kismo ketika membersihkan daun kering tebu. Kalau untuk proses untuk bisa jadi tulang kemungkinan 2-3 bulan. Tadi ada yang terpisah belum? Yang terpisah tangan, tulang lengan atas. Sama kaki yang kiri juga terpisah sekitar 1-2 meter dari tubuhnya. Dari pemeriksaan sementara petugas, kerangka manusia itu diperkirakan berjenis kelamin perempuan dan usia di bawah 25 tahun. Kalau tidak ada identitas, tapi ada ciri-cirinya kalau dari pihak medis sekitar umur 20-an. Terus dari pakaiannya korban ini seorang perempuan. Guna ungkap penyebab kematian dan identitasnya, polisi membawa kerangka manusia tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gandung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 polisi di Waikanan, Lampung gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali Fokus Pagi pemirsa. 3 polisi di Waikanan, Lampung yang terdiri dari seorang kapolsek dan 2 anggotanya gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam. Ketiganya meninggal dunia akibat ditembak beberapa orang yang diduga pengelola judi sabung ayam. Tiga polisi ini gugur dalam penggerebekan arena judi sabung ayam di kawasan hutan kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung, Senin sore. Ketiga korban yakni Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya Bribka Petrus dan Bribda Galib meninggal dunia akibat luka tembak di beberapa bagian tubuh dan kepalanya. Penggerebekan terjadi setelah polisi mendapati sebuah video yang beredar di media sosial yang mempromosikan beroperasinya arena judi sabung ayam di kawasan tersebut. Bahkan dalam unggahannya di media sosial, pengelola judi mengumbar sejumlah tembakan. Para penembak merupakan sekelompok orang yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Lampung. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan. Adanya dugaan penembakan yang melibatkan oknum TNI Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Sahputra Siregar memastikan pihaknya segera mengusut tuntas kasus yang menewaskan 3 orang anggota kepolisian tersebut. Para terduga penembakan disebut-sebut 2 orang oknum anggota TNI dan seorang oknum anggota BRIMOB. Gugurnya 3 anggota polisi akibat penembakan sekelompok orang menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis pun menyertai kedatangan 3 jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung, Lampung Selasa dini hari. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Waikanan, Lampung. Pemirsa, oknum anggota TNI Angkatan Laut diduga membunuh pria penjual mobil di Aceh Utara, Aceh. Terduga pelaku tega menghabisi nyawa korban demi menguasai mobilnya. Jasad Hasfiani dievakuasi dari kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, Senin siang. Pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai penjual mobil ditemukan tak bernyawa terbungkus karung dengan luka tembak setelah dilaporkan hilang sejak Jumat lalu. Pelaku pembunuhan diduga oknum anggota TNI Angkatan Laut yang hendak membeli mobil dari korban. Keduanya terakhir bertemu saat terduga pelaku melakukan tes drive mobil bersama korban. Kini, terduga pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan oleh polisi militer Angkatan Laut. Dari pengakuannya, pelaku tega menghabisi nyawa korban demi memiliki mobil. Motifnya hanya untuk
menguasai mobil itu. Tidak ada penculikan atau apapun, tidak ada. Kalau menurut dari tersangka, spontanitas dia hanya untuk ingin memiliki kendaraan itu. Kini jasad korban telah dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Dua oknum petugas patroli jalan raya di Lantas Polda Metro Jaya diduga menerima salam tempel dari pengemudi di tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Atas rekaman video yang menghebohkan masyarakat, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya angkat bicara dan membantah dugaan pungutan liar tersebut. Dalam video yang beredar di media sosial, dua oknum petugas di Lantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil di bahu jalan ruas tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Petugas kemudian memeriksa pengemudinya. Tiba-tiba pengemudi bergegas menuju penumpang yang duduk di kursi depan sebelah kiri dan mengambil sesuatu serta ia memasukkannya ke dalam kantong untuk diserahkan ke petugas. Setelah kembali melanjutkan perbincangan, kedua petugas polisi tersebut kembali masuk ke dalam mobil dan mempersilahkan pengemudi mobil melanjutkan perjalanannya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun angkat bicara dan membantah dugaan pungutan liar tersebut. Kedua anggota polisi hanya memberikan peringatan kepada pengendara untuk memperpanjang tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dan tak ada transaksi apapun. Kemudian adapun untuk pelanggarnya sendiri juga sudah kami lakukan klarifikasi dan sudah kami tanyakan, tidak ada hal yang istilahnya transaksional, jadi tidak ada permintaan yang sifatnya dilakukan oleh petugas. Semua yang dilaksanakan oleh petugas sudah prosedur. Kendaraan roda 4 itu sempat ingin memberikan, bisa dibilang itu sejumlah uang, betul Pak. Tapi anggota Polantas itu menolak gitu Pak. Ya kurang lebih seperti itu, memang ada sempat ingin memberikan sesuatu namun petugas menolak. Polda Metro Jaya juga memastikan tindakan kedua petugas patroli jalan raya sudah sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran. Pasalnya penindakan terhadap pelanggaran seperti tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan tilang elektronik atau ETLE. Muhammad Nur dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. 4 kawanan pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu jelang waktu sahur. Tugas menyita barang bukti puluhan paket sabu-sabu siap edar. Ini teman-teman Pak, ini barang ini orang belakang. Saya beli tadi jam 12 di Karangbagu. Terduga pengedar narkoba bernama Sam ini ditangkap aparat di Jalan Protokol Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hasil penggeledahan polisi menemukan 2 paket sabu-sabu yang sengaja dibuang tersangka di jalan. Dari keterangan tersangka Sam, petugas lalu bergerak memburu 3 rekannya yang berada di sebuah rumah di Kelurahan Mataram. Petugas mendapati ketiganya baru selesai mengemas barang haram yang hendak diantar kepada pemesan. Oh, ini udah jadi pocket, udah jadi kelipan ya. Yang ini Pak Kaleng yang di dalam. Dari tangan para tersangka, aparat mengamankan 21 paket sabu-sabu siap edar, alat isap, ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya aktivitas transaksi narkoba yang kerap dilakukan di pinggir jalan saat jelang waktu sahur. 2 dari 4 tersangka rupanya residivis kasus narkoba. Kami mendapat informasi ada seseorang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Majeluk. SN dan MJ ini adalah residivis kasus narkoba yang saat ini saudara SN-nya masih berstatus bebas bersyarat. Buah dari perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mobil sport rusak parah tertabrak kereta api barang di perlintasan kereta berpalang pintu di Serang, Banten. 1 orang tewas diduga petugas jaga palang pintu kereta tertidur saat kereta melintas sehingga palang pintu tidak ditutup. Polisi dibantu warga bergegas mengevakuasi 2 penumpang dari dalam mobil SUV mewah yang tertabrak kereta api barang di perlintasan kereta berpalang pintu Kemang Kusri, Serang, Banten, Senin pagi. 1 orang tewas di tempat, sementara seorang lainnya luka berat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit.
Kerasnya benturan membuat mobil SUV itu rusak parah. Kendaraan bahkan terseret sejauh 4 meter. Awalnya mobil SUV melaju dari arah Kemang Pusri menuju Serang Timur. Setiba di perlintasan, diduga pengemudi mobil SUV tidak mengetahui kereta api barang dari Merak menuju Rangkas Bitung hendak lewat karena palang pintu kereta tidak ditutup. Dari hasil pemeriksaan sementara, Dinas Perhubungan Provinsi Banten diduga petugas jaga palang pintu kereta api tertidur saat kereta melintas. Ini kejadian jam berapa? Kurang lebih jam 5 lah. Apa faktor penyebabnya? Ya, yang saya dengar tadi itu penjaga katanya ketiduran. Siapa yang ketiduran, Pak? Yang penjaganya. Usai olah TKP, mobil SUV yang berada di pinggir rel ditarik menggunakan mobil derek. Karena ban mobil tersangkut di parit membuat rantai mobil derek putus. Kasus kecelakaan kini ditangani Polres Serang. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Pemirsa, bus syarat penumpang terperosok ke jurang di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya 12 penumpang dan sopir dirawat intensif. Ini peluru ya, anak tuh. Sipo yang tahu, nak. Kondisi bus terbalik dan ringsek usai kecelakaan tunggal di Kenagarian 6 Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin sore. Dalam kondisi hujan, bus dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang diduga hilang kendali saat melaju kencang di tikungan. Bus pun terperosok ke jurang sedalam 7 meter. Penyebab kecelakaan masih diselidiki tim Polres Padang Pariaman. Tidak ada korban jiwa, 12 penumpang dan sopir sudah dirawat intensif di rumah sakit. Dengan bantuan unit laka dan dari unit kesehatan langsung dibawa ke RSUD Padang Pariaman dan saat ini sedang ditangani secara intensif. Ada satu yang luka berat nanti ke Padang dan yang lainnya luka. Untuk korban, 2 korban di dalam mobil masih terjepit dan yang satu masih di bawah ibu-ibu penjual martabak. Di Klaten, Jawa Tengah, mobil box yang hilang kendali menabrak gerobak martabak di pasar tradisional Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Senin malam. Akibatnya 1 korban yaitu istri pedagang martabak meninggal dunia, sedangkan 3 korban lainnya yaitu pedagang martabak, sopir dan kernet mobil box terluka. Kecelakaan diduga dipicu sopir mobil box hilang kendali saat menghindari kendaraan lain yang hendak menyeberang. Sesampainya di TKP, KBM box tersebut kaget dikarenakan KBM tak dikenal tersebut sehingga hilang kendali dan membentur gerobak martabak yang di gerobak tersebut ada 2 bapak ibu. Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti kendaraan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan melaporkan. Sesaat lagi kita saksikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kami masih punya informasi menarik lain diantaranya. Ya, 2 pekan jelang Lebaran, jembatan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten rusak ditabrak kapal feri. Pemirsa, 2 pekan menjelang Lebaran, jembatan di salah satu dermaga eksekutif Pelabuhan Merak rusak ditabrak kapal feri. Para penumpang kapal pun terpaksa diturunkan di dermaga lainnya. Detik-detik kapal Portling 3 menabrak dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten Senin siang terekam kamera warga. Kapal feri yang akan bersandar justru melaju tak terkendali dan menghantam movable bridge atau jembatan bergerak hingga rusak berat. Dermaga 6 bubar, tabrak Portling. Selain merusak jembatan bergerak di dermaga eksekutif, pintu kapal juga rusak imbas hantaman keras. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para penumpang dan kendaraan dievakuasi melalui pintu samping kapal. Untuk sementara, layanan bongkar muat kendaraan dari KMP Portling 3 dialihkan ke dermaga 7 reguler. Sedangkan penyebab kecelakaan masih didalami pihak pengelola Pelabuhan Merak dan aparat kepolisian. Tol air KMP langsung melakukan evakuasi terhadap pengguna jasa dan kru kapal di dermaga 7 reguler. Untuk penyebabnya masih sementara didalamin. Hingga Senin sore, jembatan bergerak di dermaga 6 eksekutif belum bisa digunakan sementara waktu. Tim teknik ASDP Merak masih memeriksa kondisi struktur dasar jembatan bergerak untuk memastikan kelayakan dermaga 6 eksekutif jelang arus mudik Lebaran. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten.
Unjuk rasa ribuan orang di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, Lampung berujung ricuh. Massa memaksa untuk memasuki kantor KPU dan menabrakkan kendaraan kepada petugas yang berjaga menjadi penyebab keributan. Kericuhan tak terelakkan saat aliansi masyarakat penyelamat Pesawaran bersih tegang dan baku hantam dengan petugas di depan kantor KPU Kabupaten Pesawaran, Lampung. Mereka memaksa untuk memasuki kantor KPU yang dijaga ketat petugas kepolisian. Polisi pun berjibaku untuk meredam dan mengendalikan situasi, diantaranya dengan mengamankan satu orang. Satu orang luka-luka akibat kericuhan tersebut. Sebagian dari pengunjuk rasa akhirnya diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya di dalam kantor KPU. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut KPU Pesawaran agar menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang menyusul adanya kepala daerah terpilih yang diduga berijazah palsu. Massa juga menolak pengganti calon kepala daerah yang akan berlaga di PSU, pengusungannya hanya melibatkan 1 atau 2 partai saja. Dengan adanya serbuan massa tersebut, KPU memastikan pihaknya tetap independen, berkomitmen untuk menghormati dan menaati putusan MK serta tidak ada intervensi dari pihak manapun. Usai berdialog dan menyampaikan aspirasinya kepada KPU, massa akhirnya membubarkan diri. Asep Saipullah melaporkan dari Kabupaten Pesawaran, Lampung. Di informasi lainnya, pemirsa, pasca diterjang banjir bandang, akses jalan menuju kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara belum normal karena sebagian ruas jalan masih tertimbun material batu dan juga lumpur. Polisi pun berlakukan sistem buka tutup jalan. Akses jalan menuju kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Senin siang belum normal. Sebagian ruas jalan lintas Panatapan masih tertimbun material batu dan lumpur yang terbawa banjir bandang. Untuk sementara, petugas berlakukan sistem buka tutup jalan hingga menyebabkan antrean kendaraan. Alat berat dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material lumpur yang menutup jalan agar akses jalan utama ke Parapat hingga Kabupaten Toba tersebut dapat kembali normal. Sifatnya mengganggu arus lalu lintas ya, karena material yang ada saat ini mengganggu jalan nasional. Saat ini sedang dievakuasi. Banjir surut, warga dibantu petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Simalungun, TNI dan polisi berjibaku membersihkan rumah-rumah yang terendam lumpur banjir. Bersih-bersih juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Parapat agar pelayanan rumah sakit bisa kembali normal. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Parapat, Simalungun pada Minggu sore. Derasnya arus air membuat beberapa lapak pedagang hanyut terseret banjir. Akibatnya puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan kantor polisi alami rusak. Banjir bandang disebabkan Sungai Batu Gaga meluap usai hujan deras sejak Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun dilaporkan 5 orang terluka. Dian Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tanah longsor di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan Senin siang kembali terjadi, membuat jalan penghubung antar kecamatan terputus dan 5 rumah warga rusak. Sementara di Rejang Lebong, Bengkulu, sejumlah kendaraan terjebak reruntuhan tanah menyusul jalan lintas provinsi tertimbun longsor. Untuk saat ini jalur masih ditutup total. Jadi untuk petugas kerahkan alat berat untuk menyingkirkan bongkahan tanah yang runtuh serta mengevakuasi sebuah kendaraan yang terjebak longsor di jalan lintas provinsi di kawasan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Selang 4 jam, petugas berhasil membuka jalan yang tertutup reruntuhan tanah sepanjang 50 meter ini. Arus lalu lintas kendaraan yang sempat lumpuh total berangsur terurai. Pengendara harus hati-hati lantaran jalanan licin akibat lumpur. Masyarakat juga diimbau untuk menempuh jalur lain untuk mencegah bahaya dari ancaman longsor susulan menyusul hujan deras yang terus melanda kawasan ini. Lantas Polres Rejang Lebong saat ini berada di TKP Tanah Longsor, tepatnya di Desa Tabapadang, Kecamatan Binduriang. Dan saat ini masih dilaksanakan evakuasi pembersihan tanah longsor bersama dinas terkait BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Sementara dampak tanah longsor di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan membuat jalan penghubung antar kecamatan terputus. Ratusan orang di sejumlah desa di kawasan Awan Rantai Karua ini terisolasi lantaran mereka tak bisa melintasi jalur tersebut. Selain itu, longsor juga mengakibatkan 5 rumah warga rusak di beberapa desa lainnya di Kecamatan Sesean.
Curah hujan yang tinggi dan tanah labil diduga menjadi pemicu terjadinya bencana ini. Semangat menciptakan momen kebersamaan saat Ramadan salah satunya dapat dilakukan dengan menyalurkan donasi berupa peralatan sekolah bagi anak yatim piatu. Hal ini dilakukan guna mewujudkan iklim pendidikan yang layak dan menyenangkan untuk masa depan anak Indonesia. Sejalan dengan komitmen pentingnya pendidikan sebagai bekal anak Indonesia meraih masa depan, kudapan biskuit favorit keluarga Oreo mendonasikan 2,5% keuntungan penjualannya kepada 1.500 anak yatim piatu. Penyerahan donasi dilakukan secara simbolis di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan Senin sore. Kegiatan ini bertajuk Oreo Berbagi Serunya Berilmu. Brand favorit Mondelez Indonesia itu berkolaborasi dengan SOS Children's Village Indonesia dan Surya Institute guna menciptakan iklim pendidikan playful learning. Donasi berupa seperangkat alat sekolah, tas, laptop, dan alat bantu belajar akan menjadikan kegiatan belajar lebih menyenangkan bersama Surya Institute. Penerima manfaat tahap pertama ini akan difokuskan di Banda Aceh, Mulaboh, Medan, Jakarta, Lembang, Semarang, Bali, dan Flores. Ya, Oreo memiliki semangat untuk menciptakan momen kebersamaan. Selama ini kami jalankan melalui bukan hanya produk kami yang enak dan menyenangkan berbagi keseruan bersama keluarga, tetapi juga program-program lain. Nah, dalam hal ini, momen kebersamaan seru itu kami kedepankan lagi untuk membawa dalam bintang pendidikan. Karena pendidikan itu pendidikan yang penting bagi keluarga Indonesia. Namun sayangnya tidak semua keluarga atau tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Sehingga Oreo berinisiatif untuk melakukan program ini, menciptakan kesempatan pada anak-anak yang kurang beruntung, yaitu anak-anak yatim piatu. Semangat berbagi kebahagiaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap dan cakupan yang lebih luas. Dengan membeli produk ini, masyarakat bisa turut berkontribusi mewujudkan mimpi anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang layak dan menyenangkan. Enggar Bagus dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta. Kobaran api menghanguskan sejumlah kios di Pasar Poncol Senen, Jakarta Pusat Selasa dini hari. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syari. Pemirsa, angin puting beliung yang menerjang permukiman di beberapa wilayah menyebabkan sejumlah bangunan rusak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ratusan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Hal serupa juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau hingga membuat warga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terjangan angin puting beliung menerbangkan atap bengkel, rumah warga, dan sejumlah pertokoan di kawasan Tiban Princess, Kota Batam, Senin siang. Warga pun dibuat panik karena angin berembus kencang dan memporak-porandakan atap bangunan di sekitarnya. Akibat kejadian ini, 7 rumah serta bengkel dan ruko mengalami rusak berat. Setelah angin mereda, tim gabungan bersama warga kemudian bahu-membahu membersihkan puing-puing bangunan yang hancur dan menutup separuh ruas jalan. Kejadian ini tadi sekitar 13.45 kita menerima laporan di Polsek Sekupang dan benar terjadi mulai dari Pika Parma sepanjang jalan lurus ke arah Tiban 3 itu 350 meter ada angin puting beliung. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Indramayu juga membuat warga desa Buris berteriak ketakutan. Nampak pusaran angin menyapu apapun yang dilintasinya. Akibatnya, 105 rumah rusak, 30 rumah diantaranya bahkan rata dengan tanah. Umumnya, kerusakan rumah terjadi pada bagian atap hingga tembok yang roboh. Hingga Senin siang, sejumlah warga masih bergotong royong membersihkan material rumah dan mengais barang yang masih bisa diselamatkan. Angin kencang juga merobohkan banyak pohon hingga tiang kabel listrik. BPBD Kabupaten Indramayu menyiapkan tenda bagi masyarakat yang terdampak untuk mengungsi. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang di Jakarta Senin malam juga membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa bangunan serta kendaraan. Akibatnya 2 pengendara mobil terluka usai kendaraannya tertimpa pohon di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.
Kamera ponsel warga merekam saat pohon karet setinggi 15 meter tumbang dan menimpa dua mobil yang tengah melintas di Jalan Kebon Sri, Jakarta Pusat ketika wilayah ini dilanda hujan deras dan angin kencang Senin malam. Akibatnya, dua pengemudi mobil terjebak di kabin kemudi yang rusak. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi. Dua korban berhasil dikeluarkan dari kendaraan dalam tempo 1 jam. Korban saat ini dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Saat ini alhamdulillah kondisi masih luka ringan, jadi sedang diobservasi sama pihak rumah sakit. Petugas terpaksa mengalihkan arus lalu lintas selama proses evakuasi batang pohon tumbang. Di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, hujan deras disertai angin kencang merobohkan sebuah baliho dan mendumbangkan pohon hingga menutup ruas jalan. Petugas yang bergerak cepat langsung mengevakuasi baliho dan pohon yang tumbang. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Di wilayah Durensawit, Jakarta Timur, hujan deras disertai angin kencang juga mendumbangkan pohon sengon setinggi 15 meter. Dua kios yang berada di dekatnya rusak tertimpa pohon. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dan PPSU Kelurahan Durensawit langsung mengevakuasi batang pohon menggunakan golok dan gergaji mesin. Petugas juga terpaksa menutup lalu lintas di lokasi saat melakukan proses evakuasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Poncol Senen, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sudin Jakarta Pusat berjibaku padamkan api. Kobaran api membara dan menghanguskan sejumlah kios di Pasar Poncol Bungur, Senen, Jakarta Pusat Selasa dini hari. 19 unit mobil damkar dan 76 personel berjibaku memadamkan si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Ledakan-ledakan kecil membuat warga sekitar panik, pemirsa. Mereka berupaya menyelamatkan barang berharga dari kios yang belum terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran di kios pasar ini. Pemirsa, rencana mudik lebaran seorang warga dengan menyewa mobil berujung bencana. Pasalnya mobil sewaan yang dikendarai tiba-tiba terbakar di Jalan Pucang Sewu, Surabaya, Jawa Timur. Petugas berjibaku memadamkan mobil minibus yang terbakar di Jalan Pucang Sewu, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Tangki BBM yang masih penuh dan meluber membuat api sempat sulit dipadamkan. Mobil rental yang akan dibawa penyewanya untuk mudik lebaran diduga mengalami masalah kelistrikan. Tak ada korban luka maupun jiwa, pengemudi mobil sempat menyelamatkan diri. Akibat insiden ini, seluruh bagian mobil hangus terbakar. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, aparat kepolisian membongkar produsen pengemas minyak kita ilegal di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Didapati minyak goreng yang akan diedarkan di pasaran tak sesuai takaran 1 liter. Pemeriksaan takaran volume minyak goreng kemasan dilakukan tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat saat menggerebek pabrik di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Habis ya? Habis ya. Pasang ya? Hasilnya, volume minyak goreng berlabel minyak kita tak sampai 1 liter alias berkisar 800 ml saja. Terungkap pula, minyak goreng kemasan plastik yang siap dilepas ke pasaran ternyata tak punya izin produksi dan izin edar alias ilegal. Jadi pada saat itu langsung mereka sudah selesai mengepak dan siap untuk dikirim untuk hasil minyak kita kirimannya itu di seluruh terkait bisa di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Dia tidak memiliki izin produksi dan melakukan pengepakan produksi minyak kita dengan kurang lebih mengisi sekitaran 800 sampai 800 ml, jadi tidak sampai 1 liter. Hingga kini, polisi masih menyelidiki terkait pengungkapan produksi pengemasan minyak kita ilegal. 10 orang karyawan pabrik sudah diperiksa sebagai saksi. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP FWS, akhirnya dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri. Tersangka terbukti bersalah karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, perzinahan, penyalahgunaan narkoba hingga penyebaran video asusila.
Setelah persidangan selama 11 jam, Komisi Kode Etik Polri akhirnya menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP FWS. Dalam sidang ini, 3 orang saksi dihadirkan, termasuk istri tersangka dan 5 orang saksi secara virtual. Di sidang yang dipimpin oleh Irjen Merdi Syam di Mabes Polri, tersangka AKBP FWS terbukti bersalah. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terkuak setelah kepolisian Australia melapor ke Divisi Hubungan Internasional Polri terkait adanya video pencabulan anak yang diunggah ke situs dewasa. Setelah ditelusuri, video diunggah di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP FWS. Tim Liputan melaporkan. Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan Nike diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Selamat siang, Bu Nike. Bisa diperiksa penyidik KPK selama 4 jam, Nike Widiawati memilih diam dan tak memberikan pernyataan apapun kepada wartawan. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Senin sore diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara yang sedang ditangani KPK. Jadi minta keterangan seputar jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energi atau IEA. Keterangan Nike diperlukan karena saat kasus ini terjadi, Nike Widiawati menjabat sebagai Direktur SDM PT Pertamina pada tahun 2017. Pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, harga pangan di sejumlah daerah merangkak naik. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, harga telur ayam dijual Rp30.000 per kilogram. Di Jakarta, harga cabai rawit merah di Pasar Kopro tembus Rp120.000 per kilogram. 2 pekan jelang Lebaran, harga pangan di Pasar Kopro, Jakarta Barat merangkak naik. Seperti bawang merah naik jadi Rp70.000 dari semula Rp40.000 per kilogram. Bawang putih naik Rp5.000 dari harga sebelumnya, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah tembus Rp120.000 dari semula Rp70.000 per kilogram. Tak hanya itu, cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan sebesar Rp20.000, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Di Pasar Simongan, Kota Semarang, harga pangan juga masih cukup tinggi. Seperti harga telur ayam kini dijual Rp30.000 dari semula hanya Rp26.000 per kilogram. Harga beras medium dijual Rp13.500 dari semula Rp13.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual Rp15.500 dari yang semula Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat selama Ramadan. Pedagang memprediksi harga pangan masih akan naik jelang Hari Raya Idul Fitri. Pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga pangan. Ribuan orang antusias mengikuti potong rambut massal yang digelar gratis di Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini para peserta mengaku ingin tampil menawan dengan potongan rambut terkini di hari Lebaran. Para ibu ini rela duduk bersimpu dalam antrean menunggu giliran buat potong rambut. Ya, ribuan warga Senin pagi memenuhi halaman Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya untuk ikut serta dalam tradisi potong rambut massal yang digelar tiap tahun pada pertengahan bulan Ramadan. Selain karena gratis, para peserta mengaku antusias ikut untuk tampil menawan di hari Lebaran. Ya, biar beda penampilannya. Senang deh. Ya, ketepaan waktu rambutnya pas panjang, butuh dipotong. Iya, ada momen potong gratis. Eits, bukan cuma kaum ibu loh yang ingin tampil cantik saat Lebaran, para bapak pun tak mau kalah. Biar bisa Lebaran dengan keren dan ganteng. Dipermakapi sini rambutnya, biar bagus. Biar bagus.
Ini minta potong seperti apa ini? Kayak yang muda-muda itu. Tradisi potong rambut massal ini digelar pihak masjid bersama komunitas ngaji salon yang merupakan kelompok mengaji para penata rambut profesional di Surabaya. Kita di bulan Ramadan ini ingin memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan. Maka dari itu kita totalitas, kerja secara maksimal, kerja secara bagus. Dalam kegiatan ini, para peserta bebas memilih gaya rambut yang diinginkan. Tahun ini tercatat 1.000 orang peserta dipotong rambutnya secara gratis oleh 167 penata rambut profesional. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, sekarang kita ke mancanegara nih. Asran dan juga pemirsa, di kota Mislata, Libya, berdiri sebuah masjid yang syarat dengan sejarah. Ya, tidak hanya jadi rumah ibadah umat Islam, tapi juga jadi pusat pendidikan dan penghafal Al-Quran sejak abad ke-18. Di jantung kota Mislata, Libya, terdapat sebuah masjid dan pondok pesantren yang kaya akan sejarah, sehingga menjadikan sebuah pusat studi Islam dan markas tahfidz terbesar di Libya. Masjid Sidi Abdul Wahid Ad-Dukali merupakan satu dari sekian banyak masjid yang berdiri di kota yang berjarak sekira 100 km dari Tripoli, ibu kota Libya. Arsitektur masjid mengusung gaya Timur Tengah dengan kubah dan menara. Keindahan masjid semakin terlihat di bagian dalam. Kaligrafi tulisan Al-Quran terpampang di bagian mimbar dan ambang. Hiasan mozaik bergaya Persia juga menghiasi bagian dalam kubah dan sejumlah sudut masjid. Di luar bangunan utama terdapat bangunan asli Masjid Sidi Abdul Wahid Ad-Dukali yang usianya mencapai 500 tahun. Kini bangunan itu dijadikan kelas belajar Al-Quran. Ada juga ruangan kecil yang disebut kholwat, tempat untuk menyendiri. هذه خلوة الولي صالح عبد السلام بن سالم الفيتوري المعروف بالأسمري، وهو من التلاميذ الولي الصالح عبد الواحد الدكالي، وولد في عام 880 وتوفي في عام 1981 ودفن بزليطن بزاوية المعروف بالأسمري. Di Libya, metode klasik menghafal Al-Quran melibatkan pendekatan holistik yang menguatkan hafalan secara mendalam. Para santri belajar tajwid dan tafsir Al-Quran dengan menuliskannya di papan yang terbuat dari tanah liat, dengan tinta dari lemak kambing dan alat tulis dari bambu. Sejak abad 18, masjid ini telah menjadi pusat studi Islam dan markas tahfidz terbesar di Libya. Oleh karena itu, menjadikannya sebuah ikonik di kota Mislata, Libya. Melalui dedikasi dan warisan panjangnya, Zawiyah atau Lembaga Pendidikan Islam terus menerangi jalan spiritual dan intelektual bagi generasi muda Mislata dan sekitarnya. Taufik Awan Wibowo melaporkan dari Mislata, Libya. Dan misalnya laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syarif pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.